Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru di minggu ini. Tuhan sudah memelihara kami di sepanjang minggu yang telah berjalan, dan keberadaan kami sampai saat ini, kami sadari itu semua karena kemurahan-Mu. Karena itu kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Tertulis demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhenti untuk melihat pada diri kita sendiri dan mulai belajar untuk melihat kepada Tuhan. Sebab melihat terus pada diri sendiri membuat kita merasa tidak mampu. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita sadar bahwa Tuhan yang berkuasa dapat melakukan apa saja melalui diri kita. Kalau kita membaca bagaimana proses panggilan Tuhan kepada Musa, kita akan melihat satu sikap yang sama yang seringkali muncul dalam diri kita. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 11-12, kita membaca bagaimana reaksi Musa terhadap panggilan Tuhan dan apa kata Tuhan terhadap reaksi Musa itu. Di situ tertulis, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Pada saat Musa berkata, "Siapakah aku ini Tuhan?" itu menunjukkan keraguannya atas dirinya sendiri. Ia selama ini hanya fokus pada dirinya, fokus pada kemampuannya, fokus pada keterbatasannya dan kelemahan dirinya. Dan itu sebabnya ia ragu pada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi kita perhatikan bahwa Tuhan tidak menjawab pertanyaan Musa itu tentang siapa diri Musa. Namun Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Kita tidak perlu bertanya soal siapa diri kita, saudara. Kalau Tuhan memanggil, maka Tuhan yang menyertai akan memampukan kita. Untuk mengerjakan visi Tuhan, jangan kita berfokus pada siapa kita. Karena ini bukanlah soal siapa kita, tapi soal siapa Tuhan yang bersama kita. Jadi fokuslah kepada Tuhan, agar visi panggilannya terlaksana dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28 ini tertulis, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Tuhan tidak perlu orang pintar atau mampu dan berkapasitas hebat untuk mengerjakan visinya. Tuhan tidak perlu orang yang bisa, tapi orang yang mau. Tuhan sanggup melimpahkan kuasa-Nya untuk memakai diri kita, seperti halnya para rasul yang umumnya adalah orang-orang biasa dan tidak terpelajar, tapi dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup ini dalam pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala tugas aktivitas,
dan visi yang Tuhan percayakan pada kita. Ingatlah bahwa ini bukan soal diri kita. Karena itu jangan jadi lemah, dan sebaliknya jangan pula jadi sombong karena mengandalkan diri sendiri. Ketahuilah bahwa ini adalah soal Tuhan yang bersama dengan kita, di dalam kita, yang akan memampukan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan-Nya. Tuhan yang memanggil saudara dan saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berdaulat dan Dia mampu melakukan hal-hal yang ajaib, asalkan kita mau taat dan setia melakukan panggilan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa bersama dengan Tuhan, kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Kami seringkali merasa tidak mampu, kami merasa tidak bisa. Padahal Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang mampu. Engkau dapat melakukan segala perkara. Kami mau taat melakukan perintah-Mu. Kami mau setia mengerjakan visi panggilan-Mu. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami dan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pelayanan, dan semua yang kami lakukan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat dan berkat bagi sesama di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan dan persoalan apapun yang sedang dialami, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir, bekerja, menyembuhkan tubuh kami, dan memberikan pertolongan yang ajaib dalam setiap persoalan kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan punya rencana yang baik bagi kami, dan itu pasti tergenapi sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.